Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Di sini saya akan memaparkan tentang mengkonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, dengan permasalahan, argumen, pengetahuan dan rekomendasi, serta struktur dan kebahasaan. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu mengkonstruksi. Jadi siapa yang tahu apakah itu mengkonstruksi? Jadi mengkonstruksi itu adalah menyusun teks eksposisi sesuai dengan struktur model teks eksposisi. Karena model-model teks eksposisi itu ada banyak, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu model apakah teks eksposisi tersebut. Kemudian agar dapat mengkonstruksi teks eksposisi, kita harus memahami terlebih dahulu struktur dan model teks eksposisi tersebut dengan baik. Di sini struktur teks eksposisi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumen atau pernyataan pendapat, serta yang terakhir itu ada penegasan ulang pendapat. Di situ di mana adanya kalimat opini di dalam teks eksposisi itu termuat dalam argumentasi dalam teks. Kemudian ada langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi atau mengkonstruksi teks eksposisi. Yang pertama itu adalah temukan permasalahan yang akan dibahas di dalam teks eksposisi yang akan disusun. Jadi permasalahan tersebut itu bisa berupa ekonomi, bisa berupa bencana alam, bisa berupa keadaan sosial, ataupun dan lain sebagainya. Nah, topik-topik tersebut harus kita pahami sehingga kita dapat menyusun teks eksposisi. Kemudian langkah yang kedua yakni buatlah argumentasi-argumentasi terkait permasalahan yang telah ditentukan dengan menggunakan kalimat-kalimat opini. Nah, argumentasi-argumentasi tersebut berupa pendapat-pendapat dari kita, bisa pendapat dari ahli, pendapat orang lain, tokoh masyarakat. Nah, itu bisa dijadikan pendapat kita dalam menyusun teks eksposisi. Jangan lupa menyertakan kalimat-kalimat opini dalam menyusun teks eksposisi tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, tulislah pengetahuan atau informasi berupa fakta dan data yang menguatkan argumentasi. Di sisi lain, kita harus mempunyai fakta dan data untuk mendukung argumentasi-argumentasi kita. Biasanya fakta itu bisa berupa angka, bisa berupa penelitian yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian data itu bisa kita peroleh dari penelitian di lapangan, itu juga bisa. Kemudian yang keempat yaitu tulislah rekomendasi atau saran terkait permasalahan tersebut berdasarkan argumentasi dan pengetahuan yang telah dipaparkan. Setelah kita mengetahui data-data atau fakta-fakta, kita harus memberikan saran atau rekomendasi guna menunjang fakta dan data tersebut. Kemudian yang kelima langkahnya yaitu gunakan kalimat-kalimat efektif dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca. Kalimat-kalimat efektif ini guna mengurangi kalimat yang bertele-tele kita dalam menyusun teks eksposisi. Kemudian memperhatikan dan ejaan tanda baca itu bisa sesuai dengan EZD atau PUEB. Kemudian langkah yang keenam yakni susunlah dalam paragraf-paragraf yang kohesif dan koheren. Di sini kohesif itu maknanya padu. Jadi kita menyusun kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf itu harus padu. Kemudian koheren di sini yakni berhubungan. Jadi kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu harus berhubungan. Misalnya tidak kalimat satu membahas tentang kebanjiran atau membahas tentang bencana alam, kok kalimat keduanya membahas tentang ekonomi, itu kan tidak nyambung ya. Jadi kalimat-kalimat dalam menyusun teks eksposisi itu harus berhubungan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu tentukan judul teks dengan tepat sesuai kriteria judul yang baik, misalnya singkat, menarik, dan relevan. Itu syarat judul yang baik. Nah, karena kita sudah menentukan topik, maka kita bisa memudahkan kita dalam menentukan judul. Itulah langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi atau mengkonstruksi teks eksposisi. Sekarang cobalah kalian konstruksi teks eksposisi yang ada di buku paket kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.